Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Persaksian uluhiyah merupakan pengakuan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diabdi, dipuja, dan diminta pertolongannya. Persaksian uluhiyah satu kemestian karena adanya fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Allah secara nyata adalah pencipta, pemelihara, pemilik, dan penguasa alam semesta. Sesiapa yang mengakui Allah secara rububiyah, maka keharusannya adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak atas penyembahan, pengabdian, pengagungan, dan peribadahan. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Persaksian uluhiyah ini mengandung pengakuan akan keesaan Allah, bahwa hanya Allah sajalah yang berhak menerima segala bentuk peribadahan, baik itu doa, salat, puasa, zakat, haji, kurban, atau ibadah lainnya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Persaksian uluhiyah menafikan adanya pihak lain yang berhak untuk disembah selain Allah, menolak kepercayaan atau ajaran yang menganggap bahwa selain Allah ada yang layak disembah atau dipuja, juga menolak segala bentuk pemujaan terhadap benda mati, tokoh, atau kekuatan selain dari Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Persaksian ini juga menegaskan bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh ikhlas karena Allah semata, tanpa melakukan riya, sum'ah, atau ingin mencari pujian dari makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat ke-31. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Syahadah uluhiyah berarti menyerahkan sepenuhnya segala urusan hidup kepada Allah. Setiap keputusan, pilihan, dan tindakan dalam hidup harus dilandasi oleh ketundukan kepada Allah dan tidak bergantung kepada kekuatan selainnya. Hal ini merupakan cerminan dari surat Al-Fatihah ayat ke-5 yang dibaca dalam setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dengan mengakui uluhiyahnya Allah, sesungguhnya seseorang itu sudah berkomitmen untuk menghindari segala bentuk syirik dan menyekutukan Allah.
Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik dalam bentuk penyembahan maupun keyakinan. Dan bila ini dilakukan terus-menerus, tidak tobat hingga kematian, maka dosa ini tidak dapat pengampunan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, bersyahadah uluhiyatilah berarti meyakini bahwa Allah adalah pemilik hak mutlak atas segala sesuatu. Semua peristiwa dalam kehidupan ini terjadi dengan kehendak Allah, dan kita sebagai hambanya harus menerima takdirnya dengan sabar dan tawakal. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-51. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sebagai konsekuensi dari persaksian ini, seorang muslim harus menjadikan ibadah sebagai bagian integral dari seluruh kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Setiap tindakan, perkataan, dan pikiran harus terikat pada ajaran Islam dan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya, hendaklah mereka berpegang kepada tali Islam dan semua syariatnya, serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang ada pada mereka. Lafaz kafah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Ar-Rabi Ibnu Anas, As-Sa'di, dan Muqatil Ibnu Hayyan, Qatadah, dan Ad-Dhahab artinya seluruhnya. Ikrimah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan kebaktian pada hari Sabtu dan membaca kitab Taurat di malam hari. Maka Allah memerintahkan mereka agar mendirikan syiar-syiar Islam dan menyibukkan diri dengannya serta melupakan hal lainnya. Juga diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang iman dan syariat Islam dengan segenap kemampuan, dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian, karena syaitan itu selalu menipu dan memperdaya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.